Saudara-saudariku terkasih, salam, semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Selasa 25 November 2025, hari biasa, pekan biasa ke-34. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bicara tentang nubuat kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem. Nubuat ini menegaskan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Meski semegah apapun bangunan yang berdiri atau sekaya apapun harta yang kita miliki, semuanya akan selesai. Termasuk hidup kita. Setinggi apapun jabatan kita, setenar apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, pada akhirnya selesai. Artinya semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Semuanya akan berakhir. Kita diingatkan lewat sabda Tuhan hari ini agar kita lebih bijaksana dalam memaknai kehidupan kita. Kita tidak terbuai oleh kemewahan, tidak terbuai oleh status kita, jabatan kita, harta yang kita punyai, sebab semuanya akan selesai. Kita perlu sadar bahwa pada saatnya apa yang kita miliki saat ini akan berakhir. Hanya satu yang akan kita bawa sampai akhir hidup kita, yakni cinta dan kebaikan. Karena itu, jadilah hidup kita berarti. Bila saat ini kita punya jabatan yang baik, jadilah jabatan itu sebagai pengabdian kita pada sesama. Teruslah menjadi pribadi yang tulus dalam pelayanan, pribadi yang jujur, pribadi yang bersih dan berkeadilan. Bila saat ini kita memiliki harta yang berlimpah, bukalah hati untuk berbagi dengan sesama. Bila saat ini kita mengalami situasi yang tidak baik, syukurilah kehidupan yang Tuhan berikan ini dan persembahkan semuanya pada Tuhan. Suka duka hidup kita, percaya Dia akan mengaturnya dengan cara Dia. Kita dipanggil untuk terus memberikan hidup kita dengan tulus kepada Tuhan. Ingat, semua yang kita punyai pada akhirnya berakhir. Tapi bila hidup kita penuh dengan cinta, pelayanan, pengabdian, kepekaan, dan kepedulian, berkat Tuhan melimpah untuk kita saat ini dan akhirat nanti. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.